Saya Aprilia Husnul Hatimah, NPM 190, akan mencoba menerangkan mengenai insentif dan pembayaran. Sistem insentif dan pembayaran merupakan 2 dari 3 bentuk kompensasi perusahaan yang diberikan kepada SDM-nya dengan tujuan agar karyawan atau pekerja berjuang demi produktivitas yang lebih tinggi. Nah, kompensasi ini sesuatu yang bersifat dinamis. Adanya selisih pembayaran dan insentif antara top manager dan pekerja biasanya akan menimbulkan banyak masalah, seperti adanya gap kepercayaan dan berkurangnya komitmen pekerja itu sendiri. Filosofi yang berubah memerlukan sistem pembayaran. Kenaikan pembayaran pada perusahaan saat ini sering sekali disebabkan oleh senioritas, bukan lagi kinerja itu sendiri. Sehingga dapat dilihat adanya 3 perubahan utama dalam filosofi perusahaan terkait dengan pembayaran dan benefit. Antara lain yaitu adanya keinginan untuk mengurangi angkatan kerja dan membatasi pembayaran. Secara temporer, hal ini dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran. Sedangkan secara permanen, hal ini dapat dilakukan dengan pemecatan karyawan itu sendiri. Selain itu adalah berkurangnya perhatian akan kekompetitifan eksternal pembayaran perusahaan dan lebih memperhatikan berapa yang sanggup dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Ada 2 pilihan perusahaan yang tetap ingin kompetitif. Yang pertama adalah mengalokasikan biaya yang bertambah dengan menaikkan harga. Kemudian yang kedua adalah mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar. Yang terakhir adalah implementasi program untuk mendorong dan menghargai kinerja, sehingga pembayaran menjadi semakin variabel. Yang selanjutnya adalah komponen dan tujuan dari sistem penghargaan organisasional. Secara lingkup luas, sistem penghargaan organisasional adalah semua yang dihargai dan diinginkan SDM yang mampu dan dapat diberikan oleh perusahaan sebagai ganti atas kontribusi SDM itu sendiri. Penghargaan dibagi menjadi 2, yakni penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Nah, penghargaan dapat menjadi gap antara tujuan organisasi dan aspirasi individual. 4 hal yang harus ada pada sistem penghargaan organisasional supaya berjalan secara efektif. Yang pertama adalah tingkat penghargaan yang cukup. Kemudian yang kedua adalah kesamaan dengan pasar tenaga kerja eksternal. Yang ketiga adalah kesamaan di dalam organisasi. Dan yang keempat adalah perlakuan yang berdasarkan kebutuhan individual. Nah, berbagai studi menunjukkan hasil yang konsisten bahwa karyawan menginginkan pembayaran yang sesuai atau setimpal dengan apa yang mereka berikan kepada perusahaan itu sendiri. Ketidaktepatan pembayaran akan menyebabkan kurangnya konsisten atau kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian, norma ekuitas adalah hal yang penting bagi sistem pembayaran. Jika pekerja tidak memperolehnya dengan baik, maka akan mengurangi sumbangsih mereka terhadap kinerja mereka itu sendiri. Nama saya Linda Erika, NPM 21801082164. Integrasi strategik antara perusahaan kompensasi dengan rencana bisnis. Rencana kompensasi harus dibuat sesuai dengan misi strategi organisasi agar dapat mendukung strategi bisnis. B. Jika dilihat dari sudut pandang yang strategi, perusahaan akan melihat kompensasi sebagai yang pertama, mekanisme intensif dan alat kontrol yang bisa digunakan manajemen secara fleksibel untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, bagian yang terintegrasi dengan formula strategi. 3. Bagian yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, kriteria pengukur kerja perusahaan.
Nama saya Zakia Kamila Amalia, NPM saya 194. Saya akan menjelaskan tentang determinan dari struktur dan tingkat pembayaran dan overview terhadap mekanisme sistem pembayaran. Determinan dari struktur dan tingkat pembayaran, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Beberapa dari faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah: 1. Kondisi pasar tenaga kerja. Ketersediaan keahlian khusus yang dibutuhkan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kedua, legislasi. Banyak legislasi disusun terkait dengan upah. 3. Transaksi kolektif. Perusahaan yang tidak memiliki serikat dipengaruhi oleh perjanjian transaksi kolektif yang ada, karena mereka harus berkompetensi dengan perusahaan yang memiliki serikat dalam hal pelayanan dan loyalitas pekerja. Ketiga, sikap manajerial dalam kemampuan perusahaan untuk membayar. Kemampuan perusahaan tergantung dari dinamika kompetitif yang dihadapi oleh produk dan jasanya di pasar. Overview terhadap mekanisme sistem pembayaran. Tujuan dari pengembangan sistem pembayaran adalah untuk memberikan nilai moneter bagi setiap pekerjaan dalam organisasi dan prosedur yang tertata baik untuk menambah rata-rata dasar yang digunakan. Untuk itu diperlukan 4 alat dasar. Pertama, pembaruan job description sebagai alat kunci dalam merancang sistem pembayaran. Kedua, metode evaluasi kerja. Tujuannya adalah untuk menilai pekerjaan berdasarkan nilai relatif mereka bagi perusahaan sehingga rata-rata pembayaran dan yang sama bisa ditentukan oleh masing-masing pekerjaan. Ketiga, survei pembayaran. Ketika menentukan struktur pembayaran, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mensurvei pula rata-rata pembayaran di pasar tenaga kerja. Keempat, struktur pembayaran. Dengan menggunakan metode poin untuk membangun tingkat atau skala pembayaran, serta trend line untuk membuat rata-rata maksimum dan minimum. Beberapa alternatif sistem pembayaran lainnya yang berdasarkan evaluasi kerja dapat pula digunakan. Pertama, pembayaran berdasarkan pasar, menggunakan pendekatan harga pasar langsung. Kedua, pembayaran berdasarkan kompetensi pekerja dibayar berdasarkan jumlah pekerjaan yang mampu digunakan berdasarkan kompetensi mereka. Ada beberapa isu kebijakan dalam perencanaan dan administrasi pembayaran, yaitu: pertama, kerahasiaan pembayaran. Kedua, dampak inflasi. 3, penekanan pembayaran. Keempat, kenaikan pembayaran. Kerja dapat pula digunakan. Pertama, pembayaran berdasarkan pasar, menggunakan pendekatan harga pasar langsung. Kedua, pembayaran berdasarkan kompetensi pekerja dibayar berdasarkan jumlah pekerjaan yang mampu digunakan berdasarkan kompetensi mereka. Ada beberapa isu kebijakan dalam perencanaan dan administrasi pembayaran, yaitu: pertama, kerahasiaan pembayaran. Kedua, dampak inflasi. 3, penekanan pembayaran. Keempat, kenaikan pembayaran. Nama saya Siti Rodotul Jannah, NPM 21801082200. Intensif kinerja. Intensif telah terbukti bekerja bagi karyawan dan perusahaan, di mana karyawan mendapat berbagai hadiah, komisi, atau sertifikat, sementara perusahaan tidak perlu meningkatkan gaji tetap untuk menghargai kinerja karyawan. Ada beberapa peraturan dasar untuk sebuah sistem intensif yang baik. Yang pertama, sederhana. Peraturan dari sistem harus singkat, jelas, dan dapat dipahami. Yang kedua, spesifik. Biarkan karyawan tahu secara spesifik dan tepat apa yang diharapkan. Yang ketiga, dapat dicapai.
Kesempatan yang masuk akal harus dimiliki setiap karyawan. Dan yang terakhir, dapat diukur sebagai tujuan dari dibuatnya sistem intensif. Beberapa survei menunjukkan bahwa sistem pembayaran merit digunakan oleh sekitar 90% perusahaan US. Sayangnya, banyak dari rencana tersebut tidak bekerja dikarenakan alasan-alasan berikut. Yang pertama, nilai intensif dari penghargaan yang ditawarkan terlalu rendah. Yang kedua, hubungan antara kinerja dengan penghargaan lemah. Dan yang terakhir, pengawas sering menolak penilaian kinerja. Agar sistem pembayaran merit berjalan baik, penting sekali untuk membuat agar karyawan merasa kepemilikan dalam sistem tersebut. Ada beberapa tuntutan agar sistem merit bisa efektif. Yang pertama, membangun standar kinerja yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan sistem penilaian kinerja yang akurat. Dan yang terakhir, melatih pengawas dalam mekanisme penilaian kinerja dan pemberian umpan balik pada bawahan. Saya Lulu Jian Fairo, NPM 180. Selanjutnya, insentif untuk eksekutif. Perusahaan mempunyai dua karakteristik untuk menyusun insentif bagi eksekutifnya. Yang pertama, pandangan yang strategik dan jangka panjang atas eksekutif. Yang kedua, stabilitas dalam grup eksekutif mereka. Dua karakteristik ini masuk akal karena kompensasi bagi eksekutif adalah berdasarkan tujuan strategik perusahaan yang pastinya bakal dicapai dalam jangka panjang. Insentif ini umumnya lebih berorientasi pada jangka panjang daripada jangka pendek. Mengapa? Karena rencana insentif tahunan atau jangka pendek akan mendorong penggunaan aktiva secara lebih efisien. Insentif ini biasanya dibuat berdasarkan indikator kinerja perusahaan seperti laba bersih, dividen, dan rasio-rasio yang relevan. Sedangkan rencana jangka panjang mendorong pengembangan proses, produk, pabrik baru yang akan membuka pasar baru, dan pemasok pasar lama. Nah, yang dinilai di sini adalah pencapaian kuantitatif dan kualitatif. Karena rencana insentif jangka panjang lebih dirancang untuk menghargai pencapaian strategik daripada hanya laba jangka pendek. Kemudian, insentif untuk karyawan yang berlevel lebih rendah. Nah, dalam menentukan insentif ini harus ditentukan lebih dulu standar kerja yang diharapkan. Mengapa? Jika karyawan bekerja di atas standar tersebut, barulah ia akan memperoleh insentif. Standar ini tentunya harus rasional, karena dapat memberi karyawan target yang jelas dan memudahkan pengawas untuk memberi pekerjaan yang sama. Jadi sebelum merancang standar kerja, manajemen terlebih dulu harus menjelaskan pekerjaan sesuai analisis pekerjaan. Lalu memutuskan bagaimana pekerjaan dilakukan, misalnya dengan mempelajari gerakan, kemudian memutuskan seberapa cepat pekerjaan harus dilakukan, yaitu dengan mempelajari waktu. Selain itu, pekerjaan yang dapat dibuat standar kerjanya haruslah seperti pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, lalu memiliki siklus kerja yang singkat, kemudian menghasilkan output yang jelas dan dapat diukur. Nama saya Lesi Anjaliati, NPM saya 199. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu insentif untuk organisasi secara luas. Ada 3 kelas lebar yang terkait dengan insentif organisasi secara luas, yaitu pembagian laba. Dengan pembagian laba, biaya kompensasi menjadi lebih variabel karena perusahaan hanya bila mereka mendapat laba. Namun dari sisi karyawan, mereka merasakan ketidakamanan dalam benefits dan dana pensiun yang diterima. Banyak perusahaan di US menggunakan metode ini untuk menyediakan dana pensiun karyawan. Meskipun dapat mendorong inovasi dan kreativitas, keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas dan keamanan dari keseluruhan lingkungan kerja, kebijakan Departemen SDM, dan kondisi hubungan antara tenaga kerja dengan manajemen. Pembagian pencapaian perusahaan ada 3 komponen saling mendukung secara mutual dalam gain sharing ini, yaitu filosofi perusahaan, sistem keterlibatan, dan bonus finansial. Perlu diperhatikan beberapa perbedaan antara gain sharing dengan profit sharing, yaitu 1.
Geng sari berdasarkan untuk produktivitas, sedangkan profit sharing berdasarkan ukuran laba secara global. 2. Geng sharing, pengukuran produktivitas dan pembayaran bonus bisa dilakukan bulanan atau kuartalan, sedangkan profit sharing tahunan. 3. Rencana geng sharing adalah rencana distribusi saat ini sehingga lebih berhubungan dengan perilaku individu dan lebih dapat memotivasi produktivitas. Rencana kepemilikan saham karyawan ESOP, tujuan dari program ini adalah untuk menambah keterlibatan karyawan dalam organisasi yang diharapkan akan berpengaruh pula pada kinerja secara umum. Program ini dibangun dengan alasan yaitu 1. Untuk keuntungan pajak, 2. Sebagai cara untuk meminjam uang dengan biaya lebih rendah, perusahaan dapat meminjam uang ke bank dengan jaminan saham karyawan. Saat pinjaman dilunasi, perusahaan tidak perlu membayar apapun pada karyawannya. 3. Untuk memenuhi kepercayaan filosofis mengenai kepemilikan karyawan. 4. Sebagaimana tambahan benefits bagi karyawan, program ini akan berhasil meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan apabila perusahaan memberi kontribusi tahunan yang relatif besar terhadap program tersebut. Manajemen berkomitmen terhadap kepemilikan karyawan dan bersedia berbagai otoritas dalam pembuatan keputusan, adanya komunikasi yang ekstensif, dan apabila program dibangun dengan tujuan utama untuk kesenangan karyawan bukan tujuan keuangan.